Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, saya Johan Supangkat, pengawas Dikmensus Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Cabang Dinas Wilayah 4 Kabupaten Lampung Utara dan Waikanan. Kali ini saya ingin berbagi cerita praktek baik saya yang saya lakukan yang berjudul Membangun Citra Pengawas yang Bermartabat sebagai pendamping dan mitra sekolah di era implementasi kurikulum merdeka. Yuk kita ikuti cerita baik dalam video singkat berikut ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, selama ini banyak sekali kepala sekolah dampingan merasa a priori terhadap pengawas sekolah dan selalu beranggapan bahwa pengawas sekolah itu kalau datang ke sekolah hanya marah-marah, menilai, menjustifikasi, mencari kesalahan-kesalahan saja. Lantas pertanyaannya, bagaimana pengawas dan kepala sekolah itu akan terbangun hubungan kemitraannya jika sudah demikian skeptisnya? Skeptis dan persepsi kepala sekolah terhadap pengawas sekolah. Saya sudah menjadi pengawas sekolah di SMK Provinsi Lampung, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 4 Kabupaten Lampung Utara dan Waikanan sejak tahun 2010 sampai sekarang. Dan teman-teman rekan sejawat pengawas mengamanai saya sampai sekarang. Di samping saya sebagai pengawas pendamping sekolah binaan, sekolah dampingan, saya juga diamanai menjadi koordinator pengawas Cabang Dinas Wilayah 4 Kabupaten Lampung Utara dan Waikanan. Di wilayah kami ada SMA negeri dan swasta berjumlah 29 dan SMK negeri dan swasta ada 29. Saya kebetulan sesuai dengan SPT yang diberikan oleh atasan memiliki 9 sekolah SMK binaan negeri dan swasta yang harus saya dampingi. Di samping sebagai tugas tambahan menjadi koordinator pengawas yang harus mendampingi sekolah-sekolah SMA yang ada di wilayah Cabang Dinas 4. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, dari 9 SMK yang saya dampingi dan dari semua jumlah SMA dan SMK yang ada di Cabdin wilayah 4, itu tentu saja kapasitas dan kompetensinya berbeda-beda. Saya akan coba ceritakan sekolah SMK yang saya dampingi. Dari 9 SMK yang saya dampingi, terdapat 6 sekolah yang sering tidak sepakat dan merasa skeptis dengan ide program pengembangan kompetensi yang saya tawarkan kepada mereka. Tentu di samping ada sekolah-sekolah yang di luar yang saya sebutkan. Persepsi inilah selanjutnya sangat mengganggu dan menghambat efektivitas kerjasama sebagai mitra berdua antara kepala sekolah dan pengawas. Buruknya persepsi masyarakat terhadap sekolah dampingan dan kurangnya kerjasama dengan mitra, khususnya untuk SMK, dunia usaha dan dunia industri, tantangan berikutnya karena persepsi buruk yang dimiliki oleh masyarakat terhadap sekolah-sekolah yang saya dampingi, yang saya sebutkan, itu juga membawa penilaian tersendiri dari masyarakat. Di antaranya adalah menurut penilaian masyarakat bahwa sekolah tidak memiliki program yang berbasis data atau tidak jelas. Kurangnya kerjasama dengan mitra industri dengan DUDI atau dunia usaha dan dunia industri, yang ditandai dengan Memorandum of Understanding MOU. Juga tidak adanya prestasi yang menonjol dari para siswanya. Ini juga ditambah banyaknya kekurangan jumlah siswa dari tahun ke tahun yang terjadi di sekolah, khususnya di sekolah swasta. Serta kurang pedulinya orang tua terhadap perkembangan sekolah walaupun proses pembelajarannya berlangsung. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, tantangan yang saya sebutkan di atas itu dan situasi di atas, jelas ini menjadi satu pemikiran yang harus dicari solusinya. Yang pertama adalah mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah untuk peran baru pengawas sebagai pendamping. Langkah konkret
Ini saya ambil sebagai aksi yang saya lakukan dari situasi dan tantangan. Saya mencoba untuk mengadakan pertemuan dengan seluruh kepala sekolah SMK dampingan saya untuk menjelaskan peran baru pengawas sekolah, yaitu sebagai pendamping kepala sekolah sekaligus sebagai mitra kerja dalam upaya mewujudkan cita-cita sekolah yang diimpikan, bukan sebagai penilai yang mencari-cari kesalahan seperti yang dipersepsikan selama ini. Dalam pertemuan, saya mengajak kepala sekolah untuk berdiskusi bersama tentang kebutuhan dan kekhawatiran apa saja yang mereka miliki untuk terbuka disampaikan dalam forum diskusi. Yang juga kebetulan pertemuan itu didampingi atau dihadiri oleh Ibu Kasih SMK Cabang Dinas Wilayah 4 sebagai narasumber lain agar juga dapat meyakinkan pemahaman yang sama terkait peran baru pengawas sekolah. Selanjutnya, setelah melakukan diskusi bersama kepala sekolah dan Ibu Kasih SMK, langkah kami berikutnya pengawas dan kepala sekolah, saya mencoba mengoptimalisasikan grup WhatsApp yang sudah ada selama ini sebagai media komunikasi komunitas belajar. Grup WhatsApp sekolah dampingan yang sudah ada, sudah terbentuk selama ini juga saya coba untuk optimalisasikan pemanfaatannya sebagai media komunikasi. Tentu grup ini digunakan untuk diskusi, berbagi informasi terkait update kependidikan, serta diskusi terkait hal-hal spesifik yang berkaitan dengan kepala sekolah. Saya sering juga membagikan tulisan-tulisan artikel yang bersifat memotivasi, mendorong, menginspirasi guru kepala sekolah, termasuk membagikan panduan-panduan terbaru terkait kurikulum merdeka, termasuk materi pelatihan, jadwal webinar, serta ruang tanya jawab. Grup ini juga kami gunakan untuk sesi berbagi praktek baik kepala sekolah yang mereka telah praktikkan di sekolah masing-masing, sehingga grup sangat informatif dan komunikatif. Membangun pendekatan personal untuk menguatkan kepercayaan bersama. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sebagai mitra, saya mencoba merubah paradigma hubungan yang terkesan hierarkis, seolah seperti atasan dan bawahan. Maka yang saya lakukan adalah pendekatan personal secara informal, misalnya berkunjung di sekolah di luar jadwal resmi, atas kesepakatan untuk lebih akrab berinteraksi dengan para guru, staf yang ada di sekolah tersebut. Di samping itu juga yang dapat saya lakukan untuk menguatkan kepercayaan dengan cara mengirim chat pribadi supaya kepala sekolah lebih santai dan nyaman serta bebas dalam menyampaikan harapan dan kendala yang mereka hadapi di sekolah, sehingga kolaborasi sedemikian dapat terbangun. Sebagai koordinator pengawas dan sekaligus sebagai pengawas pendamping, saya selalu mendorong dan mengajak seluruh kepala sekolah untuk proaktif dan terlibat langsung dalam merencanakan program sekolahnya, pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan tentunya. Metode dan strategi yang saya gunakan juga menyesuaikan kebutuhan dari hasil asesmen awal yang saya sudah identifikasi sebelumnya. Misal, guna kapan coaching one-on-one saya lakukan, mentoring, facilitating, juga training. Selanjutnya, saya mengadakan kegiatan workshop berkolaborasi dengan semua kepala sekolah untuk memastikan bahwa program-program yang dibuat akan selaras atau relevan dan dapat diterima. Di dalam kegiatan workshop, kepala sekolah dapat berdiskusi, menyumbangkan ide-idenya secara bebas, dan partisipasi ini kepala sekolah merasa memiliki tanggung jawab serta berkomitmen terhadap pelaksanaan program tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, saya selalu mendorong dan memprovokasi dalam tanda kutip ya, bahwa kepala sekolah untuk terus berbagi dan menyebarkan secara luas praktik, inovasi serta kreativitas yang telah dilakukan oleh mereka melalui media sosial, misalnya seperti WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, dan juga melalui grup orang tua wali. Di samping itu juga saya secara pribadi mempromosikan sekolah-sekolah yang memiliki praktek baik untuk disebarkan di grup pengawas secara nasional maupun lokal.
agar keberhasilannya dapat menginspirasi, sehingga dapat membangun serta meningkatkan persepsi baik atau citra sekolah di mata masyarakat secara umum. Bahwa kolaborasi pengawas dan kepala sekolah memiliki komitmen terhadap kualitas layanan pendidikan. Seperti baru-baru ini yang sudah diposting, disebarkan praktek baik oleh Pak Hamroni contohnya. Hamroni Roya itu Kepala SMK Negeri 1 Bukit Kemuning, Lampung Utara, menyelenggarakan gelar karya P5 di SMK Negeri 1 Bukit Kemuning pada tanggal 14 bulan 9 2024. Dan masih banyak lagi hal positif lainnya yang telah diposting oleh SMK Negeri 1 Kota Bumi, kegiatan-kegiatan eskul para peserta didik SMK Negeri 1 Kota Bumi, Lampung Utara. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, refleksi dari cerita di atas bahwa pentingnya koordinasi dan komunikasi secara terbuka. Merubah persepsi dan a priori kepala sekolah terhadap citra pengawas memang tidak mudah, apalagi jika kepala sekolah dan pengawas saling menjaga image atau wibawa masing-masing. Pengalaman mendampingi beberapa kepala sekolah selama ini sekaligus menjadi refleksi pembelajaran yang sangat bernilai bahwa saya sadar pendekatan secara personal approach dan koordinasi serta komunikasi secara terbuka, saling menghargai tanpa ada rasa anggapan antara atasan dan bawahan yang saya lakukan berhasil mengubah semua persepsi kepala sekolah terhadap pengawas. Hasilnya, antara lain kepala sekolah lebih terbuka dan berterus terang, menyampaikan pendapatnya secara nyaman, menjadi lebih terbuka serta meningkatnya komitmen kepala sekolah dan juga pengawas sekolahnya. Memanusiakan manusia dengan cara berkomunikasi secara terbuka serta kolaborasi, koordinasi saling menghargai satu sama lain adalah dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Nah, itulah insight dari semua yang saya lakukan di atas. Hasil dan dampaknya tidak ada lagi rasa skeptis. Terlihat kondisi saat ini bahwa hubungan kerja, koordinasi, kolaborasi berubah menjadi lebih baik dan profesional. Kepala sekolah merasa nyaman, lebih percaya diri dan terbuka dalam koordinasi dan komunikasi dengan pengawas. Kepala sekolah tidak lagi merasa bahwa pengawas itu hanya menjadi momok dan mereka tidak lagi merasa diawasi, dinilai oleh pengawas yang kaku, yang jika datang hanya mencari kesalahan-kesalahannya. Melainkan sekarang melihat bahwa pengawas sebagai pendamping dan mitra yang bersama-sama secara kolaborasi berkomitmen mendukung cita-cita sekolah yang diimpikan. Dampak semua itu akhirnya sikap skeptis yang dimiliki oleh kepala sekolah berangsur berkurang dan kepala sekolah nampak memiliki komitmen yang kuat secara bersama-sama dalam melaksanakan program-programnya. Kepala sekolah yang saya dampingi sebagian besar sekarang lebih terampil dan selalu mendokumentasikan kegiatan-kegiatan positif di sekolahnya serta menyebarkan secara luas cerita baiknya. Sebagian besar juga aktif berbagi informasi yang berguna melalui platform sebagai sarana komunikasi dalam rangka menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, serta membangun jejaring antara kepala sekolah dalam komunitas belajar kepala sekolah atau MKKS. Menyebarkan tulisan-tulisan baik tentang kegiatan sekolah, praktek baik belajar bersama di dalam komunitas adalah suatu kebutuhan kepala sekolah yang dapat membantu, membangun dan meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap sekolah. Praktek baik yang inovatif, keberhasilannya yang disebarkan oleh sekolah tersebut dapat menjadikan inspirasi bagi sekolah lainnya dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Bagi rekan sejawat, pengawas sekolah tentunya, mari terus selalu bertransformasi untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas pengembangan diri, keterampilan teknologi, mengupdate informasi terkini, belajar sepanjang hayat untuk peran baru pengawas sebagai pendamping dan mitra sekolah. Demikianlah tadi video cerita
praktek baik saya yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman sejawat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!